Guys, ini HP punya baterai 7000 mAh. Desainnya sih masih ramping dan tampilannya cakep. Ini adalah Poco M7. Setelah beberapa hari dipakai, saya bisa bilang Poco M7 ini emang layak dikasih predikat maksimum. Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Boxnya berwarna koneng seperti ini khas dari Poco. Cuma ada tulisan Poco M7 aja di depannya ini. Di dalamnya terdapat lembar dokumen, softcase berwarna hitam, dan juga SIM tray ejector. Lanjut lagi dikasih kepala charger USB-A to Type-C dengan kepala charger 33 watt. Pertama kita ngomongin desain dulu. Poco M7 punya quad curve back cover yang bikin HP segede ini tetap enak digenggam. Jadinya nggak ngotak gede bagong gitu, dibuat melengkung. Pas lah ya untuk dipegang satu tangan. Pilihan warnanya ada silver yang berasa mirip kayak smartphone gaming. Lalu ada black yang lebih kalem elegan. Sama blue yang lebih fresh dan stand out. Jadi mau dipakai kemanapun tetap kelihatan keren. Dan meskipun baterainya segede gaban 7000 mAh, HP ini nggak kerasa kayak batu bata. Bobotnya masih balance buat dipakai sehari-hari. Oh ya, ada juga IP64 jadi aman dari debu dan cipratan air. Plus NFC dan infrared blaster yang bikin HP ini jadi lengkap. Masuk ke bagian layar. Poco M7 ngasih panel 6,9 inch Full HD Plus dengan refresh rate 144Hz. Kalau dipakai scrolling sosmed langsung kerasa smoothnya. Nonton Netflix atau main game juga imersif karena ukurannya gede, brightness maksimal di 850 nits. Jadi di luar ruangan masih jelas kelihatan. Dalam pengetesannya di kita, brightness normal berada di kisaran 400 hingga 500 nits. Di mode warna vivid layar ini menunjukkan cakupan warna yang impresif untuk di kelasnya. Sekitar 98% sRGB dan 87% DCI-P3. Dan yang keren lagi, layar ini punya sertifikasi TOF Friendland buat pelindungan mata. Plus ada fitur Wet Touch Display. Jadi kalau jari agak basah karena keringat atau hujan, layarnya tetap responsif. Benar-benar kepake buat gamer ataupun pengguna aktif yang biasanya turun ke lapangan. Sekarang bagian paling bisa jadi pembahasan, yaitu performanya. Poco M7 ditenagai Snapdragon 685 dibarengi sama UFS 2.2 storage dan RAM-nya 8GB yang bisa ekspansi sampai 16GB. Multitasking lancar, buka aplikasi banyak nggak bikin nge-lag. AnTuTu benchmarknya tercatat di angka 371.365. Tes grafik 3D Max Slingshot menghasilkan skor sekitar 2234. Di Geekbench 6, skor single core-nya ada di sekitar 470 dan multicore-nya di 1545. Masih cukup konsisten dengan penggunaan harian. Lalu untuk CPU throttling selama 30 menit performa rata-rata bertahan di 89%. Ini tanda bagus bahwa chipset nggak gampang turun performanya saat dipaksa. Harusnya sih masih akan solid untuk penggunaan lumayan lama. Waktu tes di Mobile Legends, kita mainin di pengaturan SD dan High menghasilkan rata-rata 59 fps dengan drop ke 55 fps pada kondisi yang ramai. Suhu maksimal di sekitar 40 derajat Celcius aja. Lalu game selanjutnya, Roblox. Game yang diam-diam menghanyutkan nih, banyak banget usernya. Saya pernah lihat orang main Roblox di HP kentang. Waduh, kasihan deh. Tapi di sini sih tenang, Poco M7 bisa jalanin Roblox lancar. Gak ada masalah sama sekali. Selanjutnya kita main juga di Free Fire. Settingannya ultra high. Selama 15 menit kita bisa dapetin FPS rata-rata di 59 fps. Dengan terendahnya ada pada 53 fps. Suhunya masih terjaga dengan maksimal suhu di 40 derajat Celcius. Meskipun bukan kamera flagship, 50 megapiksel AI dual kamera di Poco M7 cukup oke buat foto-foto harian. Hasilnya masih tajam, warnanya keluar, apalagi kalau cahayanya cukup. Mode potret juga lumayan rapi buat ngeblur backgroundnya. Kamera depannya juga oke lah ya buat selfie atau video call. Kalian lihat sendiri ya, hasil tangkapan kamera menggunakan Poco M7 sebagai berikut ini.
Buat posting-postingan doang sih lumayan lah ya. Terus ada satu yang bikin heboh nih, baterainya. Nah ini part yang paling bikin Poco M7 disebut HP ekstrim, baterai 7000 mAh. Gila sih. Ini daya tahannya monster banget. Dari klaimnya buat dipakai main Mobile Legends Bang Bang bisa sampai 9 jam nonstop. Nonton video tembus 28 jam. Musik bisa 108 jam. Bahkan buat baca-baca e-book tahan sampai 29 jam. Dan pengujian kita setelah menonton video 1080p selama 30 menit, baterai turun sekitar 4% aja. Scrolling sosmed 30 menit mengurangi sekitar 6% aja. Sementara sesi gaming 30 menit mengurangi sekitar 12% aja. Dan jangan lupa ada 33 watt turbo charging yang bisa ngecas 50% dalam 40 menit, 70% dalam 59 menit, dan full 100% dalam 100 menit aja. Kalau kamu lagi di luar dan butuh ngecas gadget lain, HP ini juga punya fitur reverse charging 18 watt. Wih, keren kan? Jadi mau ngecas TWS kamu ya langsung aja dari Poco M7 kayak gini. Kesimpulan, setelah beberapa hari saya pakai nih, saya bisa bilang Poco M7 ini emang layak dikasih predikat Extreme Performance, Extreme Price. Dengan harga terjangkau, kamu dapat layar gede 144Hz, performa Snapdragon 685 dengan RAM yang bisa di-expand hingga 16GB, baterai 7000 mAh yang awet parah. Plus desain stylish khasnya Poco. Gaming aman, harian nyaman, sehari-hari dipakai pun pasti puas. Meskipun begitu, kameranya emang bukan yang jernih banget terus bagus banget begitu ya. Tapi untuk sekedar postingan di sosmed, harusnya sih aman lah ya. Gimana? Beneran ekstrim kan performansnya? Nah, berbanding lurus nih sama slogannya yang Extreme Price. Karena harganya cuma Rp2.199.000 untuk varian 8/256GB. Menarik kan? Pokoknya kalau kamu lagi cari HP yang bisa diajak ngebut main game tahan lama seharian tapi nggak bikin kantong bolong, Poco M7 ini jawabannya. Satu HP bisa jadi daily driver sekaligus gaming disk di kelas harga mid-low. Ada lawan? Oke guys, jadi itu dia review dari Poco M7 ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Buruan beli guys, jangan sampai kehabisan. Nyesel loh. Bye.